Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena diberi karunia yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Sebab walaupun kita hanya 2 jam atau 3 jam dikumpulkan di sini oleh Allah, tapi itu membawa keselamatan yang selama-lamanya. Jadi membawa peningkatan. Kalau memang ahli surga, meningkat derajatnya di surga yang selama-lamanya. Kalau ahli neraka, na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, maka menjadi ringan nerakanya dan selama-lamanya ringan. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan surga selamanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa berarti? Apa? Al-Mudaththir sudah ya? Sekarang Al-Muzammil, iya. Apa? Al-Muzammil ayat 1. Surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut seorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bangunlah al-laila pada waktu malam, illa qalila kecuali sedikit, nisfahu yaitu setengahnya, atau ungkus kurangilah, minhu darinya, qalilan sedikit, auzid atau tambahlah, alaihi atasnya, warattil dan bacalah, Al-Qur'ana, warattil dan baca Al-Quran perlahan, Al-Qur'ana pada Al-Quran tartilan dengan perlahan-lahan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini padahal maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja disebut orang yang berselimut.
Ya, walaupun ini adalah memang turunnya ayat itu pada waktu itu Nabi berselimut. Nabi berselimut. Makanya kata-kata selimut yaitu alat untuk tidur. Alat untuk tidur itu harus kita perhatikan betul-betul. Benar-benar kita perhatikan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Padahal maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja ditegur, hai orang yang selimutan. Apalagi kita. Makanya kita hindari banyak-banyak berselimut, banyak-banyak tidur. Tidur adalah urusan dunia. Makanya kadang-kadang ada orang itu kalau tidak tidur siang itu merasa bersalah. Merasa bersalah. Kenapa saya tidak bisa tidur siang? Demikian juga kalau tidak menghabiskan waktunya malam untuk tidur, itu merasa bersalah. Ini sebenarnya keliru. Kita bersyukur saja walaupun terganggu tidur kita oleh suara, mungkin terganggu tidur kita sabar saja, ridho, ya Allah aku ridho pada Engkau, gitu aja. Sebab tidur itu ya memperbanyak, menghilangkan umur. Kalau kita tidurnya 8 jam sehari, berarti sepertiga hari. Kalau dijumlah umur kita 60 tahun, maka 60 tahun adalah sepertiganya 60 tahun, 20 tahun itu adalah tidur saja. Makanya kita merasa terpanggil, merasa dipanggil sebagaimana Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan hai orang yang berselimut. Kita tidak mengidola tidur. Kadang-kadang orang marah, terutama ibu-ibu yang anaknya rewel, gak bisa tidur sehingga marah. Wah ya tidur diganggu. Ya ridho saja, ya Allah aku ridho walaupun terganggu tidurku. Ya Allah aku ridho walaupun terganggu tidurku. Jadi kita hindari mengidola tidur. Karena tidur adalah sifatnya dunia. Karena tidur adalah isinya dunia. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia kita tidak mengidola, kita tidak terlalu mementingkan. Bahkan tidurnya Rasulullah itu hanya matanya saja, tapi hatinya tidak pernah tidur. Berarti Rasulullah kalau diajak omong-omong itu ya bisa, walaupun kelihatannya tidur. Walaupun kelihatannya tidur. Misalnya kita nggak bisa tidur, ya sudah alhamdulillah. Kita merem saja, tidur aja kok nggak bisa. Malah enak, pakai zikir aja. Ya akhir. Jadi kita edrek, kita tidak mengistimewakan tidur. Ya, tidak mengistimewakan tidur. Dikiaskan dengan tidur, dengan selimut adalah tidak mengistimewakan alat makan. Sebab itu juga dunia saja. Makanya ini bertentangan dengan ahli dunia. Ahli dunia itu sangat menghargai tidur itu. Sampai tidur aja harus ke hotel.
Ya, hotel ya tempat apa? Tidur. Dikiaskan dengan apa? Dengan tidur adalah tadi makan, kemudian hubungan suami istri. Ya sudah, nggak usah diidola. Nggak usah diidola. Makanya harus membina istri. Harus membina istri. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Padahal yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini berupa sindiran. Bukan berarti contohlah Nabi untuk berselimut, bukan. Sebab setelah panggilan ini ada perintah. Perintah itu berarti larangan untuk kebalikannya. Apa? Qumil laila, bangunlah, bangkitlah, berdirilah. Yang dimaksud berdiri adalah tidak tidur. Al-laila, pada malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Qumil laila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Nah, kita tidak mengidola selimut tadi, kata selimut, kata piring, kata perabot rumah, bumbu-bumbu masak. Itu kita nggak usah diistimewakan. Ya, nggak usah diistimewakan. Orang umum mengatakan apa, makanan tidak bergizi adalah menyebabkan segera mati. Gak bisa. Segera mati, gak sehat, itu adalah kata-kata munafik saja. Sudahlah. Walaupun air putih, makan nasi gak pakai ikan, bisa hidup cerdas. Saya pernah sejak kecil ada orang yang makannya itu nggak bergizi, ya hidup sampai tua. Ya, di Mbak Sundase. Mbak Sundase kecil gak bergizi ya kan? Gak bergizi. Ya sampai umur berapa Mbak Sundase sekarang? Berapa? Sudah 70 tahun lebih. Padahal nggak usah memperhatikan gizi-gizian. Gak memperhatikan gizi-gizi. Nah kalau gak memperhatikan gizi, hapus saja perguruan tinggi tentang ilmu gizi. Ya memang orang-orang biasa itu membutuhkannya. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan dengan omongannya orang biasa itu. Orang biasa paling yang di TV-TV itu apa? Ini bergizi, susu ini untuk kebaikan untuk anak dan sebagainya. Ya tapi nggak usah ikut-ikut seperti itu. Mereka itu kepingin laku gitu aja dagangannya. Abaikan seperti itu. Semakin mengabaikan seperti itu, maka semakin diberi ilmu oleh Allah. Jangan mengguru pada orang yang biasa. Ya. Misalnya ada orang jual obat kencing manis. Kalau memang bisa sembuh ya Allah memberi kesembuhan kok, walaupun tanpa obat. Orang yang nggak usah susah-susah betul. Usaha boleh usaha. Ayo coba, walaupun orang kencing manis obati. Kalau nggak cocok kan ada saja, malah apa? Malah lambungnya yang kena. Obatan diabetes malah mencret ya kan, malah gak cocok. Artinya jangan terlalu diidola. Usaha itu karena perintah Allah, gitu aja. Wahai orang yang berselimut,
Nah, misalnya apalagi kepingin kurus, kepingin gemuk, nggak perlu. Nah, orang itu kadang-kadang orang biasa, orang munafik itu mempermasalahkan masalah itu. Kamu kok tampak muda ya, ganteng ya. Kamu kok tampak tua, kenapa urus dengan itu? Wong, apakah aku ini sudah tingkatan wali atau tingkatan makom kasab masang biasa? Itu aja tidak perlu kok. Apalagi aku ini gemuk pantas enggak. Padahal itu terjadi bagi hampir semua orang kecuali sedikit saja. Gak usah tanya aku ini makom apa, yang penting beri makan orang miskin. Bantulah orang yang punya hutang. Ya, bagaimana orang miskin agar makan, anak yatim agar dimuliakan, itu aja. Gak usah ngurus aku ini makom apa, apalagi ngurus aku ini kegemukan enggak ya. Kecuali sedikit-sedikit aja. Umilailah, bangunlah pada malam. Ya, ini ciri Nabi, yaitu apa? Diperintah oleh Allah bangun malam. Yang menciptakan siang itu ya Allah, yang menciptakan malam ya Allah. Tapi Allah memerintahkan untuk bangun malam. Bangun di sini berarti apa? Berarti tidur dulu, bisa mengandung arti tidur dulu. Makanya malam itu adalah malam, yaitu idza saja, yaitu pada waktu malam telah gelap, maksudnya di atas jam 12. Makanya Rasulullah itu setelah diperintahkan ini maka tidur dulu sore itu. Habis sholat isya jangan tidurnya sebelum sholat isya dulu baru tidur. Tidur yang dibenci oleh Rasulullah adalah sebelum sholat isya tidur. Nah, sholat isya dulu terus tidur kira-kira jam 12. Kalau jam 9 tidurnya berarti cuma 3 jam. 9, 10, 11, 12, 3 jam. Setelah itu bangun Rasulullah, bangun. Nah, malam itu, panjangnya malam itu berapa? Yaitu panjangnya malam sekitar 4 jam 40 menit. Sekitar 4 jam 40 menit. Yaitu mulai jam 12 sampai subuh. Subuh adalah sekitar 80 menit. Waktu subuh sampai terbit matahari. Karena apa? 20 derajat. 20 derajat sebelum terbit matahari itu timbul mega sudah. Jadi sebelum matahari terbit itu di min 20 derajat itu sudah ada mega. Seperti setelah matahari tenggelam juga sekitar 18 derajat itu masih ada meganya. Kalau sudah 18 derajat sudah nggak ada mega yang kelihatan. Demikian juga ini pada waktu subuh. Pada waktu subuh itu sebelum terbit matahari itu 18 derajat, tetapi lebih cepat 2 menit, yaitu 2 derajat, yaitu 20 derajat sebelum subuh itu sudah kelihatan mega. Nah, berarti waktu subuh sebelum terbit matahari itu 20 derajat. 1 derajatnya perjalanan matahari 4 menit, berarti 80 menit. 80 menit atau 1 jam 20 menit. 6 jam diperkirakan kan dari jam 12 itu ke terbit matahari kan 6 jam. 6 jam dikurangi berapa? 1 jam 20 menit, berarti tinggal 4 jam 40 menit. Sekitar itu. Makanya Rasulullah diperintah untuk separuhnya 4 jam 40 menit, berarti 2 jam 20 menit.
atau kurang sedikit dari itu nggak apa-apa, atau lebih sedikit berarti sekitar 2 jam 20 menit. Kalau kita bangunnya jam 12, berarti apa? Bangunnya jam 12 berarti setelah itu jam 12, 1, 2, jam setengah 3 tidur lagi. Begitu, kalau kita kan tidak langsung subuhnya. Kalau separuh ya sekitar itu, atau sepertiga, pada ayat yang lain disebutkan sepertiga, ya boleh, berarti sepertiga sekitar 1,5 jam. Taruh saja 2 jam, berarti jam 3 tidur lagi. Kalau kita kan enggak, dibalik. Setelah jam 3 tidur lagi, kemudian sekitar 1,5 jam ya. Iya betul, sekitar 2 jam subuh bangun lagi untuk sholat subuh. Berarti apa? Tidur, bangun, tidur lagi, tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi. Jadi tidur, kemudian bangun untuk sholat tahajud, ya untuk bangun ya kan, kemudian tidur lagi, terus bangun lagi untuk sholat subuh. Di sini kata-kata yaitu bangunlah kamu. Makanya Rasulullah kalau bangun tidak mesti sholat, tidak hanya sholat. Kadang-kadang Rasulullah kalau bangun ya jalan-jalan ke kuburan, ke makam, kemudian di situ tafakur. Makanya tidak harus sholat. Meskipun kita bangun duduk saja, kemudian zikir atau berdiri, itu artinya bisa berarti berdiri, maka apa? Juga disunatkan untuk berdiri. Bisa berarti bangun tidak tidur, maka ya paling tidak bangun tidak tidur. Misalnya duduk atau melek begini saja, kemudian astagfirullahaladzim. Tapi nanti ada keterangan yang lain, ada hindarilah tempat tidur. Hindarilah tempat tidur ya, bangun. Bisa berarti berdiri untuk sholat, maka sholat. Jadi arti apa itu yang dipakai? Ya sholat boleh, ya bangun berdiri ya boleh, ya bangun artinya tidak tidur boleh. Ada 3 arti. Makanya minimal tidak tidur, kalau bisa berdiri posisinya, kalau bisa lagi sholat. Nah, pada waktu malam ini benar-benar luar biasa untuk tafakur itu. Karena apa? Sudah meninggalkan dunia, urusan dunia itu sudah tidak. Rata-rata kalau bangun ya sudah, kalau hanya sekedar kerja, atau kalau kerja ya nggak apa-apa sambil zikir. Ini ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah atau berdirilah atau sholatlah al-laila pada malam, yaitu antara jam 12 sampai subuh. Kita menggunakan bangun itu jam 3:30 atau jam 3 juga boleh. Di sini santri dilatih untuk jam 30 menit sebelum subuh. Itu masih termasuk Lailatul Qadar. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya pada waktu Ramadan. Bahkan orang yang dapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, cirinya apa? Cirinya pada waktu bukan bulan Ramadan tetap bangun. Makanya cirinya istiqomah. Mudah-mudahan ya dengan ngaji ini maka kita diberi oleh Allah bimbingan, ya, kekuatan. Walaupun siangnya ngantuk,
Atau kalau siangnya berusaha tidur dalam rangka agar nanti malam bisa tahajud, bisa bangun tengah malam, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi dalam tubuh itu ada kimianya, ada kimia tubuh. Kimia tubuh itu kalau misalnya setiap habis subuh itu tidur sampai jam 9, maka kimianya tubuh ya begitu. Habis subuh mesti tidur, kepingin tidur. Kalau biasanya sudah setiap malam tuh bangun, maka kimia tubuh akan begitu. Jam 12 sudah tidur, atau walaupun hampir jam 12 baru tidur, tetap akan bangun pada jam 12. Aneh tapi nyata ini. Sudah kebaikan itu nanti akan dapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi akan dapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang kalau mau kholwat, mau bertapa, latihan saja dulu dengan bangun malam. Ya dicoba mungkin 1 jam saja. Entah 1 jam sebelum subuh, entah 1 jam setelah jam 12, entah pertengahan dan sebagian terserah. Dicoba jam 12 sampai jam 1 bangun, ya jalan-jalan, wudhu, sholat 2 rakaat aja, kemudian tidur lagi. Bangunlah al-laila pada waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, yaitu pada separuhnya, separuh malam. Awinqus minhu qalila, atau kurangi dari itu sedikit, jadi sekitar separuhnya. Kalau separuhnya 2 jam 20 menit, sekitar itu. Ini adalah perintah untuk Nabi. Nabi wajib sholat tahajud, Nabi wajib bangun malam, wajib sudah. Makanya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan dari malam tahajudlah kamu sebagai suatu fardu wajib bagi kamu. Kemudian orang yang mencontoh Nabi, para ulama, maka tidak boleh tidak, ulama harus mencontoh Nabi, yaitu bangun pada waktu malam. Nah ini seperti setelah ngaji ini, ya dicoba aja bangun, mintalah kita pada kekuatan dari Allah. Kadang-kadang dulu itu ada orang kholwat bareng-bareng, tapi banyak orang kholwat, yaitu balapan tidak tidur. Ada orang itu tidak pernah tidur sama sekali, siang ya tidak tidur, malam ya tidak tidur. Tapi sebaiknya ya tidur, sorenya tidur, kemudian nanti malam bangun 1 jam, atau kemudian ditingkatkan menjadi 2 jam. Ayo Mbak Sundase selak mati ya di Mbak Sundase ketun gak tahu ngapal menyesal kalau sudah mati nggak mengamalkan ini. Ya dilatih saja. Saya ulangi, qumil laila, bangunlah pada waktu malam. Apa bangun isinya? Ya tadi, bangun tidak tidur, bangun berdiri, bangun sholat. Walaupun wudhu saja itu sudah kebaikan. Nah makanya itu waktu yang bagus, itu berdoa apa saja dikabulkan oleh Allah. Cuma banyak dukun itu memanfaatkan itu untuk agar tidak mempan dibacok, ya namanya bahasa Jawa melean.
Melekan, padahal melekan itu gampang loh. Melekan itu tidak tidur semalam, bukan tidak tidur semalam suntuk. Cukup antara jam 12 sampai subuh. Dan itu pun separuhnya saja loh. Separuhnya saja. Dan itu tetap menjaga kesehatan. Tetap menjaga kesehatan. Kalau misalnya tidak tidur sama sekali, maka ada hadis, inna fi ainika hakun, sungguh pada matamu ada hak yang harus kau penuhi kewajibannya, yaitu haknya untuk tidur, untuk istirahat. Makanya yang terbaik ya tetap tidur, tetapi di malam itu antara 12 sampai subuh itu ada dipakai bangun. Pun untuk latihan nggak apa-apa. Barangkali takut tidur lagi, ya sudah jalan-jalan ke kantor, nggak apa-apa. Walaupun nulis cara mengajar abhatasa, tidak apa-apa. Barokah itu. Terus amal soleh yang dilakukan pada waktu Lailatul Qadar itu barokah. Walaupun nulis buku, walaupun belajar Al-Quran, utamanya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Illa qalilah, kecuali sedikit. Dari sini bahwa orang yang tidurnya sedikit itu lebih baik daripada tidurnya banyak. Kalau dituruti tidur ya, walaupun sehari semalam tidur itu bisa loh ya. Malam tidur, pagi tidur lagi, bisa. Tapi jangan dituruti. Seperti orang makan, walaupun sudah kenyang, ada sate gitu, kadang-kadang bisa makan, bisa lapar lagi loh. Tapi semakin sering makan kenyang begitu, maka makannya juga akan menjadi banyak. Ada orang itu kalau makan satu piring muwung itu baru nanti kenyang. Karena kebiasaan seperti itu. Karena dianggap makan itu kalau semakin banyak akan kuat. Oh, gak mesti. Gak mesti. Tanaman saja kalau tidak ada airnya memang, kalau kurang airnya memang bisa mati. Tapi kebanyakan air juga mati. Sama. Tapi ada ulama itu yang daharnya cuma sedikit saja. Bahkan ada loh yang hidup itu, misalnya puasa paling 5 kurma, 7 kurma itu sudah cukup. Buka sekian, sahur sekian, sudah cukup. Ya benar-benar cukup. Kok bisa cukup? Nyatanya ada ular itu makannya cuma 3 tahun sekali. Bisa hidup, ya. Ya, tapi bukan hebatnya karena makannya sedikit, bukan. Tapi karena zikirnya pada Allah. Dengan ilmu, kalau tanpa ilmu ya, walaupun tidak makan 3 tahun tanpa ilmu ya sudah, seperti ular gitu aja. Nggak ada bedanya. Saya ulangi, qumil laila illa qalila. Jadi kita bangun pada waktu malam kecuali sedikit saja, yaitu paling di antara jam 12 sampai subuh itu hanya 1 jam 2 jam, hanya 1 jam 2 jam, mudah-mudahan bisa, ya kan? Sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau mau pasti kimia tubuh akan menyesuaikan. Ikan itu tidurnya separuh-separuh, umpama orang tidak nyenyak. Karena apa? Tidurnya gantian, mata satu tidur, ganti mata satu tidur, ganti mata satu. Kalau diperhatikan, ikan hatinya juga tidak tidur. Separuh-separuh itu. Jadi
bisa garis besar yaitu apa? Urusan dunia itu adalah diremehkan saja, tidak diunggul-unggulkan. Urusan tidur tidak usah diunggulkan. Celimut, celimut elek-elek nggak apa-apa, jelek-jelek nggak apa-apa. Bahkan kasur tidak perlu diidola. Tapi kalau orang Amerika itu mengidola kasur, mengidola makanan. Jadi kalau punya rumah, justru dapurnya itu ada kadang-kadang di ruang utama, itu dapurnya. Makanya orang Amerika kalau masuk kan dapur langsung tuh, ya, badokan toh. Memang hidupnya untuk dunia saja. Memang hidupnya itu dunia saja. Tapi ajaran Islam ini pas, bukan tidak tidur, tapi tidur sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit. Demikian juga makan kita sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Paling seumur hidup kalau bisa makan hanya sedikit, berarti jumlahnya nanti yang dihisap itu sedikit. Kalau kita makan itu banyak, maka yang dihisap banyak. Kalau kita makan itu hanya karena terpaksa, maka tidak dihisap. Nah, Allahumma amin. Ada orang yang menginginkan kholwat, padahal kholwat itu menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur. Ya, kalau kamu misalnya sekarang ngantuk, ya sudah, ngantuk-ngantuklah wahai diriku, tapi tetap aku mendengarkan pengajian, gitu loh. Ngantuk-ngantuklah, pokoknya aku mendengarkan pengajian. Kemudian berupaya menyediakan tidur itu adalah dapat kebaikan. Misalnya agar tidurnya tidak banyak, maka makannya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, itu bagus juga. Makanya ahli kholwat itu diperintah gurunya yaitu 1 seket. 100 yaitu matanya ditus, ya. Seket yaitu apa? Perutnya diikat. Maksudnya matanya itu jangan banyak tidur, terus apa? Perutnya jangan banyak makan. Makanya latihan la ilaha illallah pada thariqah lain itu apa? Ditarik dari pusat, dari perut ke atas ini. Apa artinya? Kita latihan di perut ini dilatih dengan tidak banyak-banyak makan. Kemudian ke jidat ini maksudnya apa? Tidak banyak mikir urusan dunia atau matanya